Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airina Diepusporini dengan NIM G0023209 dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi trakus digestivus. Di sini juga tujuan dari video ini adalah untuk laprak dari anatomi blok 1.3. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu lapisan dinding abdomen anterior. Yang pertama itu ada kulit, habis itu ada fascia superficialis, yaitu ada fascia Camper dan fascia scarpa. Selanjutnya ada fascia profunda. Yang keempat adalah musculi et aponeurosis. Ini nanti ada 5 musculus, yaitu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, sama musculus pyramidalis abdominis. Yang kelima ada fascia transversalis, yang keenam ada fascia extraperitonealis, ini berupa jaringan lemak, dan selanjutnya ada peritoneum periteale. Lalu lapisan dinding abdomen yang di bagian posteriornya itu pertama ada kulit. Habis itu ada yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Yang ketiga ada musculus. Yang musculus ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada 4 lapisan. Yang lapisan pertama itu dia musculus latimus dorsi. Yang lapisan kedua ada 3 musculus. Yang di sini ada musculus multifidus. Yang kedua ada musculus interspinalis. Yang ketiga adalah musculus obliquus internus abdominis. Nah, lapisan yang ketiga itu juga terdiri dari 3 musculus. Yang pertama ada musculus multifidus. Yang kedua musculus interspinalis. Yang ketiga adalah musculus obliquus internus abdominis. Nah, lapisan yang keempat itu terdiri dari 3 musculus juga. Yang pertama ada musculus quadratus lumborum. Yang kedua adalah musculus iliopsoas, yang iliopsoas, yang kelima adalah musculus transversus abdominis. Nah, yang keempat dan kelima itu, yang keempat ada fascia extraperitonealis yang berupa jaringan lemak itu tadi seperti yang dijelasin, sama peritoneum periteale. Ini berupa gambarnya. Selanjutnya sistem musculus abdominus itu yang pertama ada musculus anterolateralis. Dari lateralisnya itu pertama dibagi ada flat muscle. Yang flat muscle itu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis. Ini yang ini. Ini musculus externus abdominis. Musculus externus abdominis ini adalah lapisan terluar dari jaringan abdomen. Nah, otot ini tuh berjalan ke arah infraromedial atau polas rambut seperti huruf V gitu. Sedangkan apeneurosisnya melebar menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh membentuk linea alba. Nah, yang kedua ada musculus obliquus internus abdominis, itu yang sebelah sini. Dia tuh kayak lebih bergaris-garis ke samping gitu. Nah, ini tuh adalah lapisan yang lebih profunda dari obliquus externus yang berjalan ke arah superomedial atau polanya itu seperti huruf A. Kalau aku lihatnya kayak garisnya ke gini gitu loh. Nah, bagian tengah itu bersatu dengan linea alba. Aponeurosis otot ini akan membentuk flux inguinalis bersama musculus transversus abdominis kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga ada transversus abdominis. Ini yang sebelah sini. Nah, musculus transversus abdominis adalah lapisan otot yang paling profunda dari ketiga lapisan flat muscles. Serabut ototnya berjalan transversal atau sejajar. Nah, bedanya kalau yang sama bedanya sama yang tadi yang musculus obliquus internus itu emang dia agak bergaris, tapi dia kayak nggak lurus kayak sejajar gitu, kayak huruf A gitu yang kayak dijelasin. Tapi kalau yang transversus abdominis dia tuh benar-benar sejajar garis gitu loh.
Nah, ototnya berjalan sejajar, namanya aja transversal, berarti kayak sejajar gitu. Sabuk muskulusnya itu berakhir di anterior, membentuk linea alba, serta dapat membentuk flux inguinalis. Nah, ada juga yang vertical muscles. Kalau tadi kan flat muscle. Yang vertical muscle itu ada musculus rectus abdominis. Musculus rectus abdominalis. Nah, musculus rectus abdominalis ini berjalan secara vertikal pada dinding abdomen anterior, berjumlah sepasang yang dipisahkan oleh linea alba. Otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Ini yang musculus rectus abdominis itu yang ini. Itu biasanya kayak ngebentuk otot yang abs itu. Nah, habis itu kalau yang keduanya itu ada musculus pyramidalis. Nah, musculus pyramidalis itu yang ini. Dia tuh berbentuk taring ular gitu kan, bentuknya kayak gini gitu kan, kayak gini gitu. Ini kayak gitu juga, kayak taring ular, dan sangat kecil. Nah, otot ini tidak selalu ada pada setiap orang, jadi kayak belum tentu ada gitu yang otot ini. Terus terletak depan musculus rectus abdominis, memiliki di medial linea alba serta bersamaan dengan musculus rectus abdominis terdapat di dalam vagina musculi recti abdominis gitu. Ini yang piramidalis tuh kayak di sini gitu. Ini pasti mudah banget diingatnya. Dia tuh yang paling kecil gitu. Nah, kalau tadi yang anteriornya, sekarang yang posteriornya. Yang posterior itu musculus yang terbagi menjadi lapisan pertama, lapisan kedua, dan ketiga, dan lapisan keempat. Musculus yang lapisan pertama itu ada musculus latimus dorsi. Nah, habis itu ada yang kedua, lapisan kedua dan ketiga itu ada musculus multifidus. Terus ada musculus interspinalis dan musculus obliquus internus abdominus. Yang selanjutnya ada musculus lapisan yang keempat, itu ada musculus quadratus lumborum. Habis itu yang ini lumborum tuh. Terus ada musculus iliopsoas dan musculus transversus abdominis, kayak gitu. Nah, habis itu kalau musculus berdasarkan origin, insertion, inervasi, dan main location itu, yang pertama kalau yang eksternal obliquus abdominis itu berada di permukaan tulang dari 5 sampai 122 tulang iga. Tapi kalau insersionya itu berada di linea alba, tuberculum, pubis, dan separuh anterior crista iliaca. Dan inervasinya tuh oleh nervus thoraco abdominalis atau abdominal atau nervus spinal tracus 7 sampai tracus 11 dan nervus subcostale. Nah, main actionnya itu dia mengompresi dan menopang organ dalam perut serta melenturkan dan memutar batang tubuh kayak gini. Kayak biar lentur gitu, dia tuh yang main actionnya itu buat mengkompresi dan menopang serta untuk kayak melenturkan dan memutar batang tubuhnya. Habis itu kalau internal obliquus abdominis itu ada originnya itu di fascia thoracolumbalis, itu batas anterior 2/3 crista iliaca dan jaringan ikat. Jatuh di sepertiga lateral ligamen inguinalis. Terus insersionya itu dia di inferior tulang rusuk 10 sampai 12, linea alba dan pecten pubis melalui tendon conjoint. Habis itu inervasinya oleh thoraco abdominalis nervus atau anterior rami. Dia di tracus 6 sampai tracus 12 dan nervus lumbal pertama. Main actionnya juga sama kayak eksternal obliquus abdominis. Nah, kalau transversus abdominis itu di originnya dia di permukaan dalam tulang rawan costae 7 sampai 12. Terus ada di thoracolum fascia batang, terus di crista iliaca dan jaringan ikat jatuh sepertiga lateral ligamen inguinalis. Kalau insersionya dia di processus xiphoid dan tulang rawan costae ke 5 dan 7. Inervasinya sama seperti internal obliquus abdominis dan main actionnya itu untuk mengkompresi dan menopang organ dalam perut. Nah, selanjutnya kalau rectus abdominis dia tuh
Origonya ada di simpices pubis dan pubic crest. Terus kalau insersionya, ini originnya di simpices pubis dan pubis crest. Tapi kalau yang insersionya dia di yang ini di processus zymboid dan cartilago costales TH5 sampai TH7. Terus dia itu inervasinya oleh nervus thoraco-abdominal yang dia tuh letaknya di anterior rami trakus 6 sampai trakus 12 nervus spinal. Terus kalau main actionnya itu dia itu melenturkan batang tubuh vertebra lumbar dan menekan organ dalam perut, menstabilkan dan mengkontrol kemiringan panggul. Habis itu ada rectum canalis analis. Itu tuh pertama kita jelasin yang rectum propria dulu. Nah, dia kalau di sisi luarnya ini dia tuh ada flexura sacralis yang ini. Dan ada flexula perianalis yang ini. Nah, selanjutnya ada rectum propria. Dia kalau rectum propria itu yang sisi dalamnya atau tunika mukosanya. Rectum propria yang bagian sisi dalamnya itu tunika mukosa. Itu tuh yang pertama ada plica transversa recti. Dan ini plica transversa recti. Terus ada ampula recti. Habis itu ada anorectalis junction yang ditandai dengan linea anorectalis yang ini. Nih. Oke, lanjut ke kalau tadi rectum propria, sekarang ke canalis analis. Itu terbagi jadi 3 segmen. Ada zona columnaris, zona alba atau pacten analis, dan zona cutanea. Nah, yang pertama terdiri dari terus canalis analis itu terdiri dari struktur yang pertama ada kolumna analis atau Morgani. Itu tuh dia terdiri dari 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomose arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis oleh arteri recti superior, dan ada vulvulae anales. Dia tuh pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap 2 kolumna pada bagian kaudal. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sinus rectalis. Dia itu cekungan di antara valvulae anales. Nah, habis itu analis ini terdiri dari beberapa muskulus. Yang pertama ada muskulus sphincter ani internus, itu kontinuasi lapisan otot sirkular, yaitu berupa otot polos, inervasinya simpati involuntar. Terus yang kedua ada musculus corrugator ani. Dia itu kontinuasinya lapisan mukolar longitudinal yang berupa otot polos. Yang selanjutnya ada musculus sphincter ani externus. Dia itu memiliki segmen berbeda, yaitu partes subcutanea superficialis profunda berupa otot lurik. Ini lurik. Kontrol voluntar melalui nervus pudendus. Selanjutnya yang keempat ada musculus puberoractalis, yaitu bagian dari musculus levator ani yang berupa otot lurik. Kontrolnya itu voluntar berupa nervus pudendus dan cabang langsung plexus sacralis. Ini gambarnya. Selanjutnya kalau arterinya itu dia arteri rectalis superior yang cabang. Selanjutnya nih saya mesenterica inferior yang ini. Selanjutnya ada arteri rectalis media cabang arteri iliaca interna, dan selanjutnya ada arteri rectalis inferior cabang arteri iliaca interna. Nah, untuk venanya itu ada vena rectalis superior dan vena mesenterica inferior. Yang ini sama mesenterica inferior itu yang ini berarti. Nah, selanjutnya ada vena rectalis media dan sampai vena iliaca interna. Ini tuh yang ini yang interna.
Kalau rectalis media tuh yang ini. Nih, gitu. Terus vena rectalis inferior dan vena pudenda interna. Ini yang inferior. Terus kalau pudenda interna itu yang ini. Oke, selanjutnya peritoneum. Nah, peritoneum itu ada peritoneum peritale, peritoneum viscerale, dan foramen Eplioka Wislowi. Oke, di sini kalau kita lihat bagian-bagiannya, di sini ada spinal cord yang ini, terus ada vertebra, ini tulang belakang, terus ada kidney, habis itu kidney itu ginjal, habis itu ada pankreas. Ini kalau misalkan dipotong secara kayak gini gitu ya, nih yang kayak gini. Terus ada liver, ada gallbladder, ada large intestinum atau habis itu ada small intestinum, dan ada yang namanya viscera peritoneum. Terus ada peritoneal cavity, habis itu ada peritoneum, habis itu ada stomach, habis itu ada large intestinum, ada small intestine, ada spleen, ada kidney lagi gitu. Spleen itu lien. Selanjutnya ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Kalau yang intraperitoneal itu dia itu sama visceral peritoneum. Dia itu ada stomach, terus ada yang di luar sini ya dia tuh. Terus ada duodenum, jejunum, ileum, transverse colon, sigmoid colon, liver, dan spleen. Tapi kalau yang rectoperitoneal itu dia yang di peritoneum ini tuh yang bagian yang belakang sininya gitu loh. Maaf. Nah itu ada kidney, ureters, suprarenal gland, sama rectum. Nah selanjutnya ini buat gambaran yang lebih realnya aja. Di sini ada ada yang transverse colons. Terus di sini ada sigmoid colons, di sini ada jejunum dan ileum, dan di sini ada descendant colons. Nah, habis itu ada duplicator peritoneum. Yang pertama ada mesenterium, itu tuh melekat di viscera intraperitoneal ke dinding abdomen. Itu tuh contohnya ada kolonnya ada mesokolon, intestinum tenuonya, mesenterium, appendix itu kalau di kolon namanya mesokolon, tinggal ditambahin meso aja, mes aja kayak kalau intestinum tenuonya berarti mesenterium, kalau appendix berarti jadi mesoappendix atau mesenterium. Selanjutnya kalau omentum itu, ini yang di omentum itu ada omentum majus dan omentum minus. Kalau omentum majus itu kayak yang kayak tira gitu dan dia tuh besar gitu loh. Terus kalau yang ini ada omentum minus itu yang lebih kecil. Terus kalau cavum peritoneinya itu dia peritoneum berisi cairan yang mengurangi friksi antar organ. Itu tuh ada cavum peritonei major dan cavum peritonei minor. Kalau cavum terus ini tuh dihubungkan oleh foramen Eploica Winslowi. Epiploica Winslowi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada laprak anatomi di blok 1.3 kali ini. Saya ucapkan maaf bila banyak salah kata dan masih salah dalam pengucapan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.